Kota Tasik. Nyari bini jangan hanya modal cantik, ke Mekah mampir Madinah. cari yang solehah biar hidup berkah. Cinta surga, cinta Islam. Masya Allah. Masya Allah. Tadi kita udah ngebahas banyak nih ya. Apa-apa aja yang bisa ngerusak pahala puasa kita. Mulai dari Betul. tadi awal nih, pertama dari Gibah. gibah. Yang kedua ada kebohongan, Bohong, bohong. betul. Yang ketiga namimah. Yang keempat sumpah palsu. Pada apa ibu-ibu? Ih, hebat ibu-ibu. Eh, Saya tanyain nanti di kuis ya. Siapa yang bisa jawab? Saya pengen tahu. Nah Ustadz, ada tambahan lagi nggak nih Ustadz? Ada. Yang kelima. Yang terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir saja ya. Yang terakhir yang bisa menghapus, ngurangin pahala puasa kita. Apa? Melihat dengan pandangan syahwat. Oh, maksudnya tuh melihat dengan pandangan syahwat. Fadlan. Patahnya gini. Sering naik itu nggak Transjakarta nggak? Jarang saya. Jarang ya. Aduh, saya mah suka Ustazah. Kan yang namanya depan umum ya Ustazah ya. Ada datang. Kalau sekelebatan doang mah nggak jadi dosa. Tapi kalau udah ngelihat seret. Kalau sekelewatan doang nih, seret. Nggak apa-apa itu mah. Gak apa-apa. Tapi jangan sampai udah ngelihat. Itu. Tapi ngeliat itu bukan yang pertama. Katanya kalau ngeliat yang pertama gak apa-apa, yang kedua kali dosa. Nah itu kan Jadi- nggak sengaja. Jadi pertama aja ngeliatnya terus-terusan. Ya. Jangan sampai dilewatin gitu. Itu beda lagi kalau itu mah. Melihat dengan pandangan syahwat itu akan mengurangi pahala puasa kita. Makanya kalau bisa mah, kalau lagi puasa buat bapak-bapak nih, Ya. udah tundukkan pandangan aja, udah begini. Bukan hati-hati, Bukan hati-hati. Jadi Hati-hati. bukan bapak-bapak doang. Iya, tapi ibu-ibu juga. Sama. Coba Ustazah ada yang mau ditambahin? Ya, makanya yang bisa memandang dengan syahwat itu tidak hanya laki-laki terhadap perempuan. Tapi perempuan pada laki-laki juga begitu. Ngaku ibu. Ngaku. Enggak, ibu-ibu di sini mah Bukan enggak ibu-ibu begitu. yang sini. Enggak, Ibu-ibu ibu-ibu di sini mah enggak. Ya. Soleh. Solehah semua. Iya, makanya yang disuruh untuk menjaga aurat itu oleh Nabi tidak hanya perempuan. Nabi juga menasihati laki-laki. Apa kata Nabi? Ihfaz aurataka illa min zaujatik. Jaga auratmu kecuali ditunjukkan pada istri baru boleh. Kadang-kadang mentang-mentang ibu-ibu ngelihat bapak-bapak nih, ya bukan bapak-bapak ya, bapak-bapak yang masih cakep lah begitu ya. Jadi kalau misalnya ngelihat ada yang bagus-bagus, bening-bening ibu, walaupun nutup aurat jangan dipelototin ya bu. Auratnya bapak-bapak memang cuma dari pusar sampai lutut. Tapi kalau misalnya bagus dipandangnya, ibu menikmati, suami lewat jadi nggak kelihatan. Itu segera ditundukkan pandangannya, Betul ya. sekali. Karena kalau ibu pelototin, ibu ngakunya enggak bersyahwat. Kalau enggak bersyahwat, ibu nggak akan pelototin. Kita harus bisa menjaga pandangan karena tidak hanya laki-laki yang bersyahwat dalam memandang perempuan, tapi perempuan juga bersyahwat pada laki-laki. Disitulah kita menjaga hati supaya pahala puasa kita tetap terjaga. Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, di sini tadi udah siap-siap nanya-nanya. Banyak yang mau nanya masalahnya Ustazah. Oke, sahabat cinta surga untuk bertanya silakan. Angkat tangannya. Yang mana nih? Yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jelian dari Bekasi. Jadi gini Ustazah, saya ini penggemar boy group Korea. Dan saya juga suka nonton drama Korea. Nah sedangkan kan kita sebagai umat muslim ini harus menjaga pandangan mata kan. Nah di adegan drakor itu ada aktornya yang melepas pakaian. Boy group Korea ketika konser juga memakai pakaian yang minim bahan. Nah, apakah jika saya menonton hal tersebut membuat saya menjadi orang yang tidak menjaga pandangan saya, dan ketika saya puasa, apakah puasa saya bakal batal Ustazah? Mohon arahannya. Terima kasih. Luar biasa. Makasih Masya banyak. Allah. Iya sekarang lagi demam drakor ibu-ibu ya. Iya. Sampai-sampai katanya ada komunitas bapak-bapak galau karena istrinya mendambakan punya suami opa-opa Korea. Terwakili bener. Ketika kita menonton adegan yang membuat Sure, diri sure. kita itu jadi bersyahwat tuh ya. Ada yang nyetrum di hati dan perasaan penonton.
langsung aja dicepetin. Ya, kita kan nonton drama Korea itu kan di video yang bisa kita cepetin mundurin. Nah, kalau udah adegan seperti itu langsung kita cepetin. Toh enggak akan mengganggu juga dengan ceritanya. Itu enggak berpengaruh sama jalan cerita, Bu. Ya, cuman buat naikin rating doang paling tuh ya. Biar banyak yang nonton gitu. Enggak, udah kita cepetin aja. Dan hati-hati kalau kita nonton drama-drama Korea yang adegannya cinta dan ini segala macam, kalau anak kita lewat terus ngelihat orang tuanya menikmati adegan yang seharusnya tidak ditonton, anak kita itu akan mendapatkan informasi, oh berarti saya boleh dong nonton yang begitu juga. Kan ibu saya nonton, kata anaknya yang perempuan. Begitu anaknya yang laki, mama saya aja nonton yang begitu, berarti saya boleh dong nanti di kamar nonton sendiri di YouTube. Nah, hati-hati. Jadi kita sebagai orang tua harus memberikan teladan. Dan apakah puasa kita ini batal pahalanya atau tidak? Jika kita melakukan kesengajaan menikmati dengan sekali pandang dan tetap dipandang, dipelototin terus-terusan, bisa saja pahala kita jadi berkurang. Tapi kalau misalnya kita sekali pandang, oh langsung kita cepetin. Dan kita tidak ingin menikmati itu semuanya, insya Allah masih aman. Tapi jangan sering-sering ya Bu. Ibu-ibu dengerin, Cik Edo, cepatin Cik Iis, drakoran mulu. Ya lanjut untuk ibu-ibu yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Yang sebelah mana? Sebelah sini. Silakan Ibu. Berdiri. Saya nggak enak kalau ibunya berdiri, saya juga berdiri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yulia Stuti. Saya dari Majelis Taklim Muslimah As-Sidik. Masya Allah, silakan Ibu pertanyaannya. Ya Ustadz Ansep, saya mau bertanya. Mangga. Kebetulan saya mempunyai anak remaja ya. Nah, di bulan Ramadan ini kebiasaan anak-anak itu ketika di bulan Ramadan, ketika berpuasa, mereka itu setelah habis sholat subuh itu tidur Ustadz. Tidur sampai zuhur, nah setelah zuhur itu lanjut tidur lagi sampai menjelang waktunya berbuka. Nah ketika anak saya itu saya tegur, dia menjawab, Ibu daripada saya berbuat maksiat, keluyuran berbuat maksiat, mendingan saya tidur gitu kan. Bagaimana hukumnya apabila dalam kita beribadah berpuasa itu memanfaatkan waktunya dengan tidur seharian? Itu yang saya ingin pertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini anaknya si ibu nih, dia mempolitisasi hadis naumus shaim ibadah wasumtuhu tasbih. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah, tapi anaknya si ibu belum selesai nih ngajinya Ustazah. Di kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali mengatakan bahwa salah satu adab puasa itu adalah tidak memperbanyak tidur. Tidurnya orang yang berpuasa itu jadi ibadah, syaratnya dua. Satu, tidak alasan untuk bermalas-malasan. Kalau untuk bermalas-malasan mah nggak jadi ibadah, itu mah tidurnya alasan aja itu mah. Yang kedua, puasanya tidak dicampur dengan kemaksiatan. Misalkan ibu-ibu tadi pandangan syahwat, kemudian ngomongin orang. Jadi syaratnya tidurnya orang yang puasa jadi ibadah dua. Satu, memang tidurnya itu tidak diniatkan untuk bermalas-malasan. Dan yang kedua, puasanya tidak dicampur dengan kemaksiatan. Alhamdulillahirabbil alamin, demikianlah tausiah hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sahabat Cinta Surga, sampai berjumpa lagi di kajian penuh cinta yang ringan dan bermakna. Hanya di Cinta Surga, Cinta Islam, Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.